Kemenak tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maksi SSI. Saya guru IPA MTS Namurian Unimunggal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Gadget Angkatan 2 Kemenak tahun 2022 dengan mengambil bab kelistrikan, materi listrik dinamis, submateri penerapan hukum pada rangkaian listrik seri paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana katanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, pantang menyerah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya silakan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa melancarkan kegiatan kita setiap hari. Salah satu perwakilan tolong memimpin untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu ya, mengucapkan dulu ya. Ya. Kasih hormati. Dewi Hadirin Hadir. Yang akhir orang ini hadir. Yang nanti kepala daerah hadir. Yang Fitria hadir. Apa sih cita-cita kalian? Saya sukses. Salam. Ayo. Ya. Profesi apa yang kalian mau ada nggak? Ibu saya sukses. Saya yang sukses. Ya. Jadi kalau kesuksesan itu sebenarnya yang menentukan kesuksesan itu apa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Jadi kita akan sukses jika kita bisa berusaha untuk melawan ya, apa yang ada pada diri kita sendiri ya. Misalnya melawan apa? Misalnya melawan kekerasan. Ya. Ada yang sudah malas? Ada. Masih belum sudah malas belajar. Saya. Nah ini ya. Nah, kalau pengen sukses berarti tidak boleh malas untuk Belajar. Teman-teman kita belajar tentang apa? Listrik statis. Listrik statis. Gimana? Listrik statis merupakan Listrik yang diukur dengan derajat dalam keadaan diam. listrik statis kita mengajar tentang apa kemarin? Hukum Kolom ya, ada hukum kolom, ada medan listrik ya. Nah, sekarang untuk pertama kali ini kita akan melanjutkan ke berikutnya, yaitu listrik dinamis. sebelum masuk ke materi, ya, nanti mau memberikan pretest kalian. Ya. Jadi pretestnya dalam bentuk Google Form ya. Jadi silakan HP-nya dibuka, diambil. Ya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kita ya, menerapkan konsep rangkaian listrik.
listrik. Ya. Nah, yang kedua ya adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Nah, nanti untuk mencapai kompetensi dasar ini, maka nanti kita akan melakukan praktikum. Ya. Praktikum menyusun rangkaian listrik. Ya. Ini tingkatan pencapaian kompetensi. Yang pertama, kalian menyusun rangkaian seri dan rangkaian fase. Terus menganalisis ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian fase. Jadi rangkaian itu kamu perhatikan ciri-cirinya rangkaian seri itu bagaimana, rangkaian fase itu seperti apa. Terus menghitung kuat arus, tembatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri maupun rangkaian fase. Nanti ada menggunakan alat ukur yang ada di menu virtual lab ya. Nah, terus setelah kalian mengukur itu, mempelajari itu, kalian bisa merekomendasikan jenis rangkaian listrik hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil pengukuran pusat arus dan tegangan listrik dalam bentuk grafik. Ya. Terus yang terakhir adalah mempresentasikan hasil rancangan rangkaian listrik. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk presentasi. Ini ada tayangan video ya, untuk kalian simak apa berita yang disampaikan oleh dua pembawa ini. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi di Jalan Luar Petak 5, Penjaringan, Jakarta Utara. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari video amatir milik warga, terlihat api membumbung tinggi membakar habis sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Luar Petak 5, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis. Berdasarkan tayangan ini, informasi apa yang kalian boleh? Kebakaran karena Oke, apa sih penyebab korsleting itu? Tidak seimbangnya arus dan hambatan. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Akan menelusuri ya permasalahan yang berkaitan dengan arus listrik. Jadi tadi ada konslet. Apakah rangkaian seperti apa yang bisa menyebabkan konslet? Nah, kita akan mempelajari itu ya secara berkelompok. Saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok dari 4 dan 5 anggota. Maya Pidato, Failatul Nafira, kelompok 2, Diandra Nafifatul, Novita Mega, kelompok 3, Miftahul Aulia, Laila Raihanatul, kelompok 4, Naila Lutfiana, Dewi Prihat, kelompok 5, Tia Ayu, Tiara Mulyadul. Masing-masing anggota kelompok berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah dapat semua ya kelompok? Dalam pertama kalian tulis nama anggotanya. Kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Silakan tulis. Sudah tulis nama anggotanya? Kalau sudah menulis nama anggotanya, kalian juga KPD-nya kegiatan 1. Langkah pertama adalah kalian buka aplikasi tapi boleh ya. Artinya juga silakan membuka aplikasi pen. Tulis di browser ya,
Halaman linknya, webinar yang ada di LKPD. Untuk kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Silakan kalian menyusun rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan menggunakan aplikasi Pad. Itu membuat rangkaian seri dulu apa paralel? Seri. Oke. Ya, silahkan disusun rangkaiannya ya, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kelompok lain bagaimana? Yang bisa membuka aplikasinya? Ya. Oke, silahkan disusun. Ya, ini kan kabel, baterai belum ngepek. Lampunya 4. Lampunya ini berarti masing-masing rangkaian 2 saja. 4 itu kan untuk seri dan paralel. Jadi baterai ini satu-satu. Ya, nanti dari setelah menyusun rangkaian, baru nanti kita saat mengukur arusnya, baterainya ditambah. Ya, baterainya nanti ditambah dari 1, 2, 3. Nah, itu pada kegiatan yang kedua, kegiatan ini. Nih. Oke, ini kan jumlah baterainya. Kamu ikut berapa tegangannya? Ya. Oke, sekarang buat dulu rangkaiannya. Ini yang mana nih? Ini rangkaian apa ini? Paralel. Yang ini rangkaian seri. Nah, berarti sudah masuk ke angka keberapa ini? Nah, ini ukurlah besarnya tegangan pada setiap rangkaian dengan menggunakan voltmeter. Nah, berarti beri voltmeter, mana voltmeternya? Ya, betul. Dirangkai secara apa voltmeternya? Bisa nggak itu? Nah, kalau nggak terbaca berarti apanya ya? Kenapa kok nggak terbaca? Belum pas. Ya, berarti dipas mana? Ayo, itu ditaruh di mana yang satu? Yo, di mana Mbak? Nggak boleh satu, ini yang dikumpulkan seperti itu. Tidak boleh satu. Kenapa Mbak Dil? Kenapa tegangannya paling Mbak Dil? Jadi gue Kamu menanya kabelnya berlawanan. Oke, jadi ini rangkaian apa ini? Ini rangkaian seri. Oke, nah sekarang kalian ukur jangan arus listrik. Pakai apa? Jangan pakai apa? Voltmeter ya. Berapa tegangannya? 9. Oke. Nah, itu kamu tulis di sini di data hasil percobaannya. Kerjanya ini kan
pengukurannya tegakkan pada setiap rangkaian dengan menggunakan voltmeter. Nah, ini sudah ada voltmeter. Kamu tulis di sini datanya dulu, data penyebabnya. Kan juga pada ini yang satu berarti tegangannya berapa? Nah, baterainya dua tegangannya berapa? Ya. Oke, selamat bekerja. Sudah semua rangkaiannya? Sudah. Oke, kalau sudah jadi semua, kalian ukur, ya. Kalian ukur tegangan dan listriknya. Tegangan arus listrik, tegangannya berapa? Ampernya berapa? Kalau ukur tegangan pakai apa? Voltmeter. Kalau ukur arus listrik pakai ampermeter. Dimasukkan ke dalam tabel. Ya, hasil pengukuran kamu masukkan ke dalam tabel. Nanti kamu bawa ke yang bagaimana? Kalian buat grafik. Lambatan satuannya apa? Lambatan ohm. Kalau V tegangan listrik satuannya volt. Kalau I kuat arus listrik satuannya ampere. Berarti itu kamu memakai hukum apa itu? Hukum ohm ya. R sama dengan C pasti. Akan di zoom. Ini sudah dibuat grafik ya? Sudah. Oke. Berarti sama ya bentuknya ya antara rangkaian tarik dengan kenapa? Kalau sama berarti ada nggak bedanya? Tidak ada. Ada. Apa bedanya? Nyala lampunya. Kalau nyala lampu seri bagaimana? Nyala lampu seri lebih redup. Kalau lampunya lebih terang. Oke, kita disampaikan ke teman-temannya ya. Paralel ya. Tegangannya berapa itu? Besar tekanan listriknya 36 volt. 36 volt. Ampernya watt arusnya totalnya ya total 7,20 ampere. Berarti ada I1 ada I2 ya. I1 nya berapa? 3,60 ampere. 3,60 ampere. Terus I2 nya Sama 3,60 ampere. Berarti I totalnya 7,20 ampere. 7,7. Berarti itu sama nggak dengan rangkaian seri? Gitu. Kalau seri bagaimana? Arusnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih Kecil. Kenapa lebih kecil? karena nyala lampunya. Nyala lampunya? Kalau nyala lampunya Nyala. Ya, serinya 0,45. Terus paralelnya 0,9. Berarti lebih besar ini ya. Ya, kalau lebih besar berarti nyala lampunya lebih terang. Oke, bagus. Ini 1,5 volt. Ternyata ini jadi 9. Jadi nggak boleh dihubungkan. Kalau punya baterai 4 volt, satu baterai 9 volt. Kan nggak mungkin. Jadi kamu data kan kamu menguranginya ini pengurangannya dari awal
menggeser jarum voltmeternya itu dari awal. Ojo sengke sama lagi ganti. Pokoknya dari awal ini, dari depan. Tinggal kamu kalau kedua berarti tinggal buat tambah ke baterainya kok. Jangan diubah skalanya. Paham? Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan praktikumnya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok satu. Sepakat. Beli tangan pertama untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maya Abidullah, Naila Tafsirah, Dan Jumlah Latihan. akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok kami. Berdasarkan pengamatan kami dari video yang kami amati, kebakaran tersebut dapat terjadi karena arus listrik yang terlalu besar sehingga dapat menyebabkan korsleting listrik dan terjadi kebakaran. Cara mencegah kebakaran agar tidak terjadi adalah 1. Mematikan alat elektronik. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Cara menghindari korsleting: menjauhkan sumber listrik dari peralatan elektronik dari air. Jangan meletakkan peralatan listrik dekat dengan lingkungan. Dari rancangan pet yang kita buat dari aplikasi pet rangkaian ini merupakan rangkaian seri yang menggunakan 1 baterai dan 2 lampu. Nyala lampunya lebih redup. Ini merupakan rangkaian paralel yang kami buat menggunakan 1 batu dan 2 lampu. Nyalanya lebih terang. Grafik yang kami buat bahwa semakin besar kuat arus, maka tegangan listrik semakin besar. Kita dapat melihat di gambar grafik yang telah kami buat, kuat arus listrik. Jika kuat arus listriknya besar, maka tegangan listriknya pun besar, sama dengan rangkaian paralel. Dari materi yang kita pelajari, informasi yang dapat kita peroleh adalah rangkaian seri dan paralel sama-sama menggunakan hukum Ohm. Nyala seri lebih redup dibandingkan nyala rangkaian paralel. Keuntungan dan kerugian dari rangkaian seri. Keuntungan dari rangkaian seri adalah hemat kabel dan rangkaiannya sederhana, sehingga mudah dibuat. Kerugian rangkaian seri adalah pada saat satu lampu mati, yang lain juga ikut mati. Telah kami buat hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian adalah semakin besar kuat arus, maka tegangan semakin besar. Menurut kami, jenis rangkaian listrik yang paling tepat digunakan di rumah-rumah adalah paralel, karena kemungkinan lampu dan perangkat listrik di rumah bisa bergantian dinyalakan dan dimatikan tanpa mempengaruhi listrik lain. Keuntungan dan kerugian dari rangkaian paralel. Keuntungan rangkaian paralel adalah penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel. Kerugiannya adalah proses rangkaian paralel cukup rumit karena fungsi yang tidak sederhana. Kesimpulan dari presentasi dan tanggapan dari kelompok kami adalah kita dapat mengetahui keuntungan dan kerugian rangkaian seri dan paralel. Kita juga mengetahui bahwa nyala rangkaian paralel dan rangkaian seri berbeda meskipun sama-sama menggunakan hukum Ohm. Pendapat kami tentang pembelajaran ini adalah menyenangkan karena kita dapat berbincang dan berdiskusi dengan teman mengenai rangkaian listrik. Kesulitan yang kami hadapi saat mengikuti kegiatan hari ini adalah dalam membuat rangkaian seri dan paralel serta penggambaran grafiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan kegiatan dan pembelajaran dan kinerja akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok kami.
jumlah baterai 3 tegangan paralel, jumlah baterai 1 tegangan watt 9 watt, watt arus 0,9 total 1,80. Biasa yang sudah diperoleh besar tegangan listrik pada rangkaian sehari yang paralel. Ini grafik yang kami buat dari kelompok kami. Ini rangkaian seri dan paralel. Semakin besar kuat arus listrik, maka tegangan pula semakin besar. Dan pula rangkaian paralel juga. Dari yang kita pelajari, informasi yang dapat kami peroleh yaitu dalam rangkaian seri jumlah arus yang sama mengalir melalui semua komponen yang ditempatkan di dalamnya. Di sisi lain, dalam rangkaian paralel, komponen-komponen ditempatkan secara paralel satu sama lain, karenanya rangkaian tersebut membagi aliran arus. Keuntungan dan kelebihan dari rangkaian seri. Keuntungan rangkaian seri adalah yang mengambil rangkaian setidaknya sehingga membuatnya besar kuat arus yang tidak dibagi sehingga rangkaian bergerak. Kemudiannya, pada saat satu rangkaian yang lain juga masih rangkaian seri. Keuntungan dan kelebihan dari rangkaian seri. Kesimpulan berdasarkan hasil presentasi kami dan tanggapan dari seluruh teman-teman. Keuntungan dari rangkaian seri adalah besar kuat arus yang tidak dibagi sehingga lampu dalam rangkaian seri lebih terang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari jalur arus listrik. Dari cara mencegah kebakaran atau tidak terjadi adalah memastikan alat kendaraan seperti pintu bongkar dan barang pembakar yang pada yang digunakan memeriksa kondisi dengan membakar misalkan di sekitar dan cara menghindari proses ini adalah menggunakan alat listrik yang memenuhi standar dan alat elektronik yang tidak digunakan yang sediakan adalah bila arus listrik tinggi maka pada barang tersebut akan itu sama halnya dengan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kegiatan listrik pada rangkaian seri adalah 20 ohm dan pada rangkaian paralel 5 ohm. Informasi kami adalah pencegahan konsumsi listrik kami adalah listrik paralel dalam meningkatkan dalam pada rangkaian seri. Keuntungan dan kelebihan dari rangkaian seri. Rumah tangga dalam rangkaian sebenarnya juga menggunakan keuntungan. Berarti saat rumah maka yang lainnya keuntungan untuk rangkaian kita salah satu. Maka kemudian yang lain kemudian seperti masyarakat sehingga biaya lebih mahal yang mengalami besarnya itu.
dapat informasi mengenai rangkaian tunggu sinyal kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diana Nurjana, Dihai Ramadhani, akan mempresentasikan hasil praktikum yang tersebut dapat terjadi karena adanya korsleting listrik. Bagaimana cara mencegah kebakaran agar tidak terjadi? Memeriksa kabel listrik yang benar, menunjukkan benda yang dibakar, mematikan alat elektronik. Bagaimana cara menghindari korsleting? Jauhkan sumber listrik dan peralatan elektrik yang berbahaya. Berdasarkan jawaban berikut, jawaban pertama contoh rangkaian seri yang menggunakan baterai. Ya, dari kelompok kami dari kelompok 4 beranggotakan Nadila Rukmana Latifa, Sri Koili, akan mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang kita amati, bahwa kebakaran tersebut dapat terjadi karena adanya korsleting listrik. Bagaimana cara mencegah kebakaran agar tidak terjadi? Dapat alat elektronik yang tidak. Berdasarkan grafik yang telah kami buat, hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga tegangannya. Pendapat kami tentang kegiatan belajar hari ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan. Kesulitan yang kami hadapi saat kegiatan hari ini adalah dalam rangkaian listrik seri dan paralel, dan dalam proses pembuatan grafik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tinggi, semakin besar kuat arusnya, semakin besar tegangannya. Grafik ini betul masalah ini. Grafik ini belum lengkap ya. Kenapa? Karena di sini belum diberi keterangan. Yang sumbu X-nya ini apa? Sumbu Y-nya apa? Ada sudah nah, ini. Nah, jadi ini dari kelompok 1 ya. Oke. Yang saya cari ya. Ini grafiknya. Yang sumbu X adalah kuat arus listrik. Ada tulisan A. A itu apa? Ampere. Ini berarti tegangan listrik. V itu apa? Volt. Berarti diukur dalam satuan volt. Itu kalau tegangan listrik. Kalau arus listrik diukur dengan satuan ampere. Nah, oke. Jadi antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel berlaku hukum Ohm. Ya, kita menggunakan aplikasi PET. Sebenarnya ada keuntungan dan ada kekurangannya. Tadi kalian pakai baterai berapapun kan tinggal nyala lampunya yang semakin terang. Tapi kalau kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, semakin banyak baterai yang kita gunakan, tapi lampunya tetap kecil, maka bisa menjadi lampunya bisa menjadi putus. Tegangannya terlalu tinggi sehingga putus. Jadi lampu yang putus itu bisa karena kelebihan
jika saklanya saya hubungkan. Ya, ini muncul api ya. Ini menunjukkan bahwa di sini terjadi korsleting, yaitu terjadi kebakaran. Oke, sampai sini paham? Gak ada pertanyaan? Gimana tampil di depan tadi? Kalian menegangkan? Itu berarti kita berlatih untuk berbicara di depan umum, menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari ya, kalian diskusikan di kelompok ya. Jadi kita sekarang akan mengevaluasi dari penampilan 5 kelompok tadi ya. Ada yang berbeda nggak dengan hasil yang kalian peroleh masing-masing kelompok? Apa ya? Coba. Jumlah hambatannya besarnya ya. Salah satu kelompok lain. Kenapa kok berbeda? Karena arus listrik dan tegangannya berbeda. Arus listrik dan tegangannya diukur ke beda. Jadi jumlahnya beda. Untuk mencari hambatan kita pakai apa tadi? R sama dengan V per I. Sama dengan V per I itu rumus dari mana itu? Untuk O. Untuk O berarti hukum O bisa diterapkan sama nggak di dengan kawan? Sama. Saya akan menguji kalian, pemahaman kalian dari kegiatan ini melalui post-test ya. Ya, post-testnya saya sampaikan melalui Google Form. Nah, saya kirim di grup WA ya. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. 5 soal, 5 menit. Kalian menilai, berikan penilaian dari masing-masing kelompok. Dan penampilannya harus bagus. Kalau kalian tahu berapa? Yang boleh nomor 1 apa tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang boleh kelompok 2. 4. Yang boleh kelompok 3. Yang boleh kelompok 4. Beda.